Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mbah Kung Kuliner ya. Bagi pemirsa dimanapun berada, doa Mbah Kung semoga tetap semangat ya, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Malam ini Mbah Kung berada di kampungnya Mbah Kung sendiri ya pemirsa, tepatnya di Pondok Menowo Indah RW 11 pemirsa ya. Malam ini di RW 11 ada peresmian renovasi balai RW pemirsa ya. Nanti yang akan diresmikan oleh Bapak Lurah dan Zoom meeting dengan Bapak Wali Kota ya. Jadi ikuti terus, simak sampai selesai ya, untuk peresmian balai RW 11 ini ya. Let's go. Di sini pemirsa, ini tampak dari depannya pintu masuk gerbang di wilayah RW 11 Pondok Menowo Indah ya, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya pemirsa ya. Kita maju terus, itu di depan sana itu balai RW 11 yang setelah direnovasi ya, malam ini mau diresmikan pemirsa ya. Mbah Kung bersama Bapak RW dan pengurus yang lainnya mungkin nanti hadir di acara peresmian balai RW ini ya. Ini balainya sudah tampak bagus pemirsa ya, beda dengan sebelumnya memangnya. RW 11 ini terdiri dari 5 RT pemirsa ya. Ini di sebelah kiri Mbah Kung, ini ke sana ini RT 01 ya pemirsa. Dan di sebelah kanan Mbah Kung ini, di sini pintu masuknya RT 2, RT 3, RT 4 dan RT 5 pemirsa ya. Oh, ini sangat mewah sekali balai RW-nya. Ini di RW 11 terkoneksi Zoom meeting ya, yang dilaksanakan oleh Bapak Erik Cahyadi selaku Wali Kota untuk peresmian serentak balai RW se-Surabaya pemirsa ya.
Nah, ini Mbak Kung dengan Pak Sutrisno ya sebagai wakil RW 11. Ini mau menjelaskan yang direnovasi Balai RW 11 ini apa aja. Nanti bapaknya yang menjelaskan ya. Assalamualaikum Mbak Tris. Waalaikumsalam. Iya. Jadi mau dijelaskan Pak apa yang direnovasi nanti ya? Ya, alhamdulillah pertama ini bangunan sudah selesai dan ini keadaan Bali RW ya. Sekarang plafon, lampu segala macam sudah di IV. Ini Termasuk atap juga ya? Sangat bagus sekali. Oh, Nah ini coba kita lihat ya, ke dalam. lihat ke dalam ya. Ya. Monggo. Nah, ini mau ditunjukkan sama Pak Trisnya ya. Loh, wih, luas. Perpustakaan Pak ya. Nah. PAUD. Ya. Oh, komplit ya, berarti ada toilet, ada kamar mandi juga berarti ya. Oh, sangat bersih sekali ya. Saat atap ini, saat pelapon-pelaponnya bagus semua ya. Mantap Pak Kris ya. Dan di luar ada suatu kegiatan perekonomian rakyat. Oh gitu ya. Ya, ada perekonomian rakyat. Monggo, monggo. Nah, ini tempatnya. Nah, ini tempat koperasi kita Bali RW 11, khususnya untuk warga RW 11. Oh, oke, oke. Dalam ada gudang. Loh, dalam ini ada ruangan lagi nih. Nah, ini di dalam ada gudang. Nah, ini. Oh, iya ya. Ini gudang untuk segala macam kebutuhan RW. Untuk gudang Ada ya. kursi, ada meja, dan segala macam terop pun ada. Oke, oke Pak Tris. Gudang sekarang ini. Oke. Mantap Pak. Oke. Mantap. Silahkan duduk kembali. Laksanakan dengan lancar dan bermanfaat nantinya Balai RW ini untuk seluruh warga kota. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Nur Hidayat, tokoh agama RW 4 Kelurahan Kayungan. Para hadirin, mari kita sejenak berdoa pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua mendapatkan perlindungannya, berkah, rahmat, dan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang hadir di sini mengaturkan puji syukur kehadirat-Mu atas semua nikmat yang telah Engkau berikan, baik berupa nikmat iman, kesehatan, kerukunan, keamanan, kemerdekaan, dan nikmat negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari segala bentuk perselisihan dan perpecahan yang bisa meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Allahur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selama proses pembangunan di seluruh Balai RW ini telah dilaksanakan secara bergotong royong oleh warga setempat, warga Kota Surabaya, di mana proses pembangunan ini seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Dan salah satunya hadirin sekalian adalah di depan kita ini Balai RW 4 Kelurahan Gayungan yang merupakan percontohan sebagai kampung madani. Tepuk tangan hadirin sekalian. Dan baiklah Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai proses pembangunan Balai RW, Tri Cahyadi STMT kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh RW, RT, LPMK dan seluruh kader yang hari ini hadir di masing-masing Balai RW, baik yang hadir secara ting maupun luring. Kalau hari ini khusus di RW 4 Kelurahan Gayungan. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, wabil khusus Pak Camat, Camat Gayungan dan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Gayungan. Dan tadi juga yang hadir langsung Pak RW 4 Kelurahan Gayung Sari, RW 12 Kelurahan Mojo, RW 4 Tambak Saryoso, RW 3 Kelurahan Tambak Wedi, RW 9 Kelurahan Semangat Sari, dan RW 4 Kelurahan Jember Wonosari. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama, dan ini insya Allah di seluruh RW, Pak RW yang mungkin ada dengan RT di seluruh Balai RW. Ada pertanyaan besar, kenapa RW ini kok diresmikan? Ada RW yang sudah berdiri, ada RW yang dilehat, tapi kenapa saya ada di RW 4 Kelurahan Gayungan? Sejatinya Pak, RW itu dibangun, Balai RW itu dibangun dengan kebersamaan. Dibangun, kenapa RW ini tempatnya seluruh warga untuk menyampaikan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau untuk menyatukan guyub rukun di Kota Surabaya di Balai RW. RW 4 ini salah satunya dibangun oleh swadaya masyarakat yang full, tidak ada APBD Kota Surabaya. Tapi ada RW sing ngomong RW itu gak dibangun-bangun karena pemkot tinggi. Ada pertanyaan besar bahwa sejatinya Balai RW itu dibangun dengan kekuatan kebersamaan dan gotong royong guyub rukun antar warganya. Tapi ada Balai RW yang sudah dibangun sampai akhirnya AKP rusak, terus catnya kumuh. Itu bukan berarti menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Tetapi disitulah saya berpikir bahwa Balai RW ini harus dibangun kembali dengan semangat yang baru kembali. Apa? Balai RW itu dibangun untuk kepentingan umat. Berarti apa? Ngapunten,
balai RW ini bukan untuk kepentingan wali kota, tapi balai RW ini didirikan antara pemerintahnya, pemerintah kotanya, wali kotanya sopopun itu. Maka balai RW ini untuk kepentingan umat yang berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintahnya. Ini yang dibangun. Jangan sampai putus. Kalau dibangun wali kota salah, kalau untuk kepentingan wali kota salah. Itu yang saya mau. Sehingga bangunlah RW itu dengan kekuatan yang baru. Ada pemikiran loh, balai RW itu loh Pak, gak dibangun pemerintah kok diresmikan bareng karo pemerintah. Yang kita resmikan adalah semangatnya dan kepentingan balai RW, bukan bangunannya. Bangunan ini hanya simbol, tetapi sebenarnya balai RW ini dibangun kalau di tempat kita ada anak geng motor, kalau ada anak yang mendem, kalau ada anak putus sekolah, maka balai RW yang didirikan sejatinya untuk guyup rukun warga berarti tidak jalan di balai RW itu. Karena apa? Kehidupan kita tanpa sadar kita semakin mementingkan kepentingan pribadi kita tanpa melihat saudara-saudara kita. Padahal kita hidup khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya tanpa ada tadeng aling-aling. Karena kalau kita bicara, oh iki wali kota nih, oh iki DPRD-nya, tidak. Saya katakan tidak. Karena apa? Kalau jenengan meninggal dunia atau ada kesusahan, maka tidak akan pernah menelpon wali kotanya untuk pertama kali. Tidak ada yang menelpon DPRD-nya untuk pertama kali. Tapi ketika kita susah, maka yang ditelepon pertama kali adalah tetangganya dan Pak RW, Pak RT ini. Kalau kita meninggal, senyepak nok rondo yo konggoi. Dan menyiapkan semuanya tetangganya. Berarti apa? Ayo kita kuatkan rasa silaturahim kita sesama warga di balai RW itu. Karena saya ingin Pak, jabatan pemerintah kota, jabatan wali kota, jabatan RW, jabatan RT yang hari ini hadir, kita sama-sama cari amal jariah. Amal jariahnya seperti apa? Kita bantu tetangga kita yang membutuhkan foto sekolah nang RW. Ono sing ngomong RW ini tugasnya cewek ini. Bukan Pak. RW itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan tanpa diminta, tanpa ada honor, tanpa ada apa. Kemanusiaan itu jalan. Itulah sejatinya RW dan RT dibentuk. RT dan RW itu dibentuk untuk itu. Tetapi saya sebagai pemerintah kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya itu mengajeni, ngajeni RT RW. Kalau dilihat dari honor yang diberikan tidak sepadan. Tapi bukan berarti honor yang diberikan ini melunturkan jiwa kasih sayangnya. Honor yang diberikan melunturkan jiwa guyup rukunnya. Sehingga diresmikan balai RW ini, nanti RW ini bisa digunakan jadi sekolah orang tua hebat. Insya Allah oleh RW ini berkah. Ada sekolah orang tua hebat yang dilakukan pemerintah kota, ada namanya puspaga, maka insya Allah tidak ada yang namanya geng motor yang ada di masing-masing wilayahnya. Ayo, insya Allah belum ada nggak RW yang hari ini di situ ada anak yang ikut geng motor, Pak RW ini karo warga ini pernah tidak datang ke rumahnya si ibu tadi untuk tanya kenapa yang terjadi? Ngapunten Pak, ngapunten Pak RW, Pak RT, LPMK, seluruh warga. Kemarin saya bawa anak-anak itu saya hipnotis Pak, saya hipnotis. Saya tanya sama anak saya sampai menangis waktu itu. Saya tanya, kenapa kamu kok menjadi geng motor? Jawabannya apa? Saya kangen sama ibu dan ayah saya. Saya tanya lagi, apakah kamu ingin terkenal? Apakah kamu ingin? Tidak. Apa yang kamu ingin? Saya ingin dipeluk ayah ibu saya. Saya tanya lagi, kenapa seperti itu? Ayah ibumu, ayah ibu sampai hari ini tidak pernah bertanya saya untuk apa dan tidak pernah memeluk saya. Berarti siapa yang salah? Orang tua Pak. Kalau terjadi anak itu berarti saya yang salah, karena saya juga orang tua.
Saya tanya lagi, gimana perkampungan di tempatmu? Kampungku wis mlaku dewi-dewi. Tidak ada yang perhatian dengan saya. Berarti saya dosa Pak RW, dosa RT, dosa kabeh warga yang ada di titik rumah itu, yang anaknya sampai minum minuman keras, anaknya sampai jadi geng motor, maka semuanya akan terimbas dengan dosanya. Karena kita lupa bahwa kita berdiri di kaki muka bumi ini hanya untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Nah karena itulah Pak, Balai RW diapi IKB diresmikan bukan untuk kepentingan apapun, tapi diresmikan Balai RW ini kita mulai dengan niatan yang baru. Iknamal amalu bin niat. Semua amalan diawali dengan niat yang baik. Maka apa? Balai RW yang diresmikan hari ini bukan karena berdirinya bangunan yang kokoh, bukan karena didirikan oleh swadaya masyarakat atau didirikan oleh APBD, tapi hari ini RW 4 pun yang didirikan oleh swadaya masyarakat. Karena apa? Menuju hijrah ke tempat yang baik untuk kepentingan umat. Maka RW 4 ini juga diresmikan dan diminta Pak RW kepada saya untuk meresmikan Balai RW-nya. Matur nuwun Pak RW. Jadi Pak RW, Pak RT yang hadir, luring dan daring, berarti peresmian ini sekali lagi bukan bangunannya, tapi fungsi Balai RW kita kembalikan lagi. Disitulah butuh sinergitas kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota dengan RW dan RT-nya untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Ngapunten, hari ini saya nyuwun tulung Pak RW, Pak RT. Saya ini, pemerintah ini berusaha untuk menyelesaikan kemiskinan. Tapi saya hari ini tidak bisa menyelesaikan kemiskinan karena apa? Ada data keluarga miskin di RT dan RW. Kenapa saya nyuwun tolong RT RW-nya tanda tangan? Kenapa ada perwakilan di RT itu tetangganya yang tanda tangan? Karena harapan saya tidak pernah berubah. Lah kok saat ini gini loh, RT RW ditandatangani RT ini, RW ini, lurah camat, alhamdulillah berulang berubah, nambah loh. Ya nopo, berarti yang pertama kali kita tentukan di dalam satu RT ini yang masuk keluarga miskin orang 10, berarti ono sing salah. Kenapa tidak boleh berubah? Bagaimana saya bisa mensejahterakan warga Surabaya kalau data ini terus berkembang? Kalau kita tidak punya data yang berhenti. Karena itu kalau nyuwun tolong Pak RT, Pak RW, ditentukan dulu warganya, wes ojo berubah, sehingga kita punya waktu 6 bulan untuk merubah nasib mereka. Itulah amal jariah Pak RT, Pak RW yang insya Allah ketika data ini didata tidak bergerak, setelah itu orang ini miskin bisa berubah tidak menjadi miskin. Maka ketika saya dan jenengan meninggal dunia, maka Gusti Allah tanya, hei jabatanmu RT RW, hei jabatanmu wali kota, apa sing tau mbok lakoni? Kita bisa menjawab Pak RT, Pak RW dan wali kotanya, saya pernah melepaskan warga saya yang miskin menjadi tidak miskin malaikat. Karena itu masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah, karena saya pernah bermanfaat untuk orang lain. Itu yang kita cari. Bukan siapa singei bantuan, bukan siapa zaman sopo Balai RW diresmikan. Tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Kelak di dunia ini anu artinya Pak, tidak ada dibawa mati. Nama itu hanya akan tinggal kenangan ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi amal jariah kita lah yang bisa membawa kita ke pintu surga. Dan kalau nyuwun ngapunten Pak RT, Pak RW, Kak Akder dan LPMK, ayo kita rubah niatan kita hari ini. Jangan pernah bergerak untuk kepentingan sesaat, kepentingan dunia, tapi ayo kita bangun. Yang juga saya nyuwun tolong Pak RT, Pak RW, setiap manusia diberikan rasa belas kasih sayang, rasa cinta kasih, tapi saestu demi Allah nih, demi Allah. Saya nyuwun tolong kalau itu warga luar Surabaya, jangan dimasukkan dulu menjadi KTP Surabaya titip alamat. Kenapa hari ini saya tidak bisa membahagiakan warga Surabaya gara-gara kabeh KTP Surabaya, tapi nang kakaknya terlihat bahwa dia itu famili lain. Terus bagaimana tanggung jawab saya Pak RT, Pak RW kepada Gusti Allah? Kalau saya tidak bisa dengan jenengan
berikan pekerjaan kepada warga, karena yang luar Surabaya pada masuk ke Surabaya semuanya. Karena itu kalau nyuwun tulung saestu demi Allah, Pak RT, Pak RW, LPMK sudah berhenti dulu. Ayo kita bahagiakan dulu warga Surabaya. Ojo dulu kabeh dilebokno, ono sing bayar nang kos-kosan dilebokno. Karena itu saya nyuwun tulung, nyuwun izinnya. Hari ini kalau ada orang luar Surabaya yang masuk kota Surabaya titip alamat, maka selama 5 tahun tidak akan pernah saya bantu orang itu. Tapi yang membuat surat pernyataan yang alamatnya dititipi. Jadi yang alamatnya dititipi, maka selama 5 tahun ketika meminta bantuan, ketika meminta apapun dari pemerintah, maka yang menanggung yang dititipi alamat. Karena apa? Saya tidak bisa membahagiakan warga Surabaya karena saya berdiri di sini. Saya hanya untuk orang Surabaya. Tanggung jawab saya hanya untuk orang Surabaya. Saya tolong dibantu Pak RT, Pak RW. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kemiskinan di Surabaya kalau yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam darah kita masih ingin mendapatkan pengakuan saya yang terbaik. Kalau masih di dalam darah kita masih menginginkan pengakuan saya yang terhebat, ayo kita turunkan ego kita. Kita turunkan rasa hebat kita. Ayo kita bangun kota Surabaya ini dengan hati. Karena itu ada Kampung Madani. Kampung Madani ini bagian dari Kampung Pancasila. Berarti sing bangun, ayo dibangun bareng-bareng. Ini RW 4 sangat luar biasa. Saya kemarin juga ada di RW 5 Kelurahan Tandes. Masya Allah, sangat luar biasa RW-nya dan sangat luar biasa kader Surabaya hebatnya dari LPMK-nya. Di sana tidak ada orang miskinnya. Karena apa? Sesama RW itu Bu RW-nya malah ngumpulkan bantu orang-orang, ngasih kursi roda, ngasih. Dan inilah yang saya harapkan di kota Surabaya, membangun dengan hati, bukan dengan lisan yang saling menghujat, bukan dengan lisan yang saling menjatuhkan. Karena kita ini biasa lebih banyak pandai berkomentar, tapi tidak pernah bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tapi lek ngilokno ya Allah ya Karim, hitungano itu lho koyo ngene, kudu ngene. Saya saja bilang, jangan pernah bayar parkir kalau tidak dikasih karcis. Ada yang komentar, Pak itu karena perut, jadi kerutnya kalau diisi, itu kalau diisi insya Allah gak ono ngono. Makanya saya ingin mengisi perutnya orang Surabaya, ojo ditambahi wong Surabaya teko wong Jogo sing dilebokno TDKTP. Oh iki fair Pak. Sehingga apa? Ya Allah, saya ingin Surabaya ini didasarkan dengan cinta kasih. Saya ingin Surabaya ini dibangun dengan kekuatan kasih sayang, dengan kekuatan batiniah kita. Saya yakin dengan Pak RT, Pak RW, LPMK, kader Surabaya hebat yang ada hari ini, saya bisa menyelesaikan itu semua. Biarkanlah saya dihujat sak Surabaya, sak Joko Surabaya, sak Indonesia. Biarkan saya dihujat kalau ngomong, oh Pak Wali gak ngeri bantuan sering melbu kota Surabaya. Saya ikhlas itu demi kota Surabaya. Saya rela dihujat orang banyak, tapi yang penting saya berdiri untuk orang Surabaya, bukan untuk orang luar Surabaya yang masuk Surabaya. APBD saya habis bukan untuk orang Surabaya. Mana pertanggungjawaban kita? Semuanya untuk kerja menjadi tenaga kontrak, pindah KTP nang Surabaya. Dan itu dilakukan semua pihak. Tapi hari ini sudahlah, yang lalu biar berlalu. Tapi hari ini siapapun itu, ayo dibangun. Coba dengan lihat, lah ingin taklak. Coba sing kerja, coba Surabaya kabeh. Tapi pindah KTP Surabaya karena titik dan alamatnya dan Surabaya. Saya mau tanya, apakah Pak RT, Pak RT ikhlas itu dilakukan untuk warganya? Apakah ikhlas kita, uang kita, kebahagiaan kita diambil orang dari luar Surabaya? Apalah artinya saya berdiri, dengan berdiri, tapi kita hanya menjadi penonton. Ayo Pak RT, Pak RW, kalau titip saestu demi Allah panjenengan, ayo kita bangun Surabaya ini dengan kekuatan kekeluargaan. Kita bangun Surabaya ini dengan kekuatan cinta kasih. Tidak ada yang salah dan benar, tidak ada yang kalah dan yang menang. Hari ini peresmian Balai RW itu adalah untuk meresmikan fungsi Balai RW dengan semangat yang baik.
dengan fasadul khairat, berlomba-lomba menjalankan ini. Dan nanti Pak RT, Pak RW, kula saestu demi Allah nyuwun tolong dicatat sing keluarga miskin niku sinten, tapi jangan pernah berubah. Karena nanti kita selesaikan kemiskinan itu. Dan yang paling akhir, Balai RW ini adalah tempat untuk menyatukan semua warganya. Hari ini kita akan mendekati waktu politik. Ada pileg, ada pilpres, setelah itu ada pilkada. Tapi demi Allah, jangan rusak Surabaya dengan pilihan yang berbeda. Biarkanlah pilihan itu berbeda. Pilihan itu berbeda, tapi jangan pernah dikeluarkan dari lisan kita untuk saling menjatuhkan. Jangan keluarkan dari lisan kita untuk saling menghujat. Agama apapun mengajarkan kepada kita tidak pernah dan tidak boleh untuk menghujat orang lain. Jadi nanti lek beda pilihan Pak RW ini ya gak apa-apa beda. Tapi aja ngomong, oh itu lo elek, sing bener lo iki, jangan Pak. Demi Allah jangan. Oh iki lo calon legislatif iki lo elek, iki sing api. Oh partai iki lo elek, partai ini api. Tidak. Jenengan adalah manusia yang diberikan kolbu oleh Gusti Allah. Jenengan adalah manusia yang diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Jenengan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jenengan tahu mana yang bekerja dengan hati, mana yang tidak. Silahkan pilih, tetapi jangan pernah menjelekkan. Silahkan pilih, tapi jangan pernah saling menjatuhkan. Saestu demi Allah kula titip Surabaya niki teng jenengan sedanten. Jangan rusak tali persaudaraan kita. Silaturahim kita hanya dengan pilihan-pilihan yang tadi, yang hanya untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Jangan lupakan saudara-saudara kita gara-gara pil-pilan tadi. Semoga-moga gak pil-KB mawon. Pil-pilan itu malah akhirnya ngerusak. Ngapunten. Saya punya pengalaman pribadi ketika pilkada. Ketika pilkada itu terjadi perang saudara, maka saling menjatuhkan. Bahkan ada dalam satu pondok antara anak dan suaminya berbeda dengan ibu dan bapaknya. Akhirnya gak nyoba dosa. Gara-gara pilkada kurang mikir, ya Allah, dosa ini ya Allah. Hanya kepentingan dunia, hancurnya ini ya Allah. Maka bala Gusti Allah pasti akan datang di Surabaya. Karena seperti itulah pengalaman, maka saya berharap pil-pil yang akan datang ini jangan rusak tali silaturahim kita. Ikat tali silaturahim ini jangan pernah putus, jangan pernah pecah hanya gara-gara pil-pilan. Wes jarno pilihan iku ono nang Surabaya, tapi lakukan dengan hati, jangan pernah keluar dari lisan untuk saling menjatuhkan, dan jangan pernah untuk saling menyakiti. Kula titip saestu kepala RT RW LPMK dan seluruh kader Surabaya ini jadi luar biasa, bukan karena wali kotanya, demi Allah, bukan karena wali kotanya, demi Allah, demi Rasul, bukan karena wali kotanya, tapi Surabaya ini kuat karena warganya, karena ada guyub rukunnya, karena ada gotong royongnya, bukan karena orang tertentu yang untuk kepentingan agar dipilih, bukan, tapi karena kekuatan warganya, kekuatan setiap insan manusianya. Tolong dijaga itu, jadikan Surabaya menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Matur nuwun Pak RT, matur nuwun Pak RW. Kalau sekali lagi titip Surabaya, karena Surabaya ini jadi luar biasa karena jenengan, bukan karena Pak Bambang Deha, bukan karena Bu Risma, apa meneh karena Erik, salah besar. Apakah karena orang-orang tertentu? Tidak. Surabaya jadi hebat ini mulai zaman pertempuran 10 November itu karena rakyatnya yang bersatu padu, karena rakyatnya yang bisa menghormati satu dengan yang lainnya, karena masyarakatnya yang tidak pernah menghujat seperti diajarkan Bung Tomo, tidak pernah menghujat orang lain tapi berjuang. Hari ini tadi saya sebelum kesini dengan LPRI, dengan Legiun Perang, saya hanya ngomong di hati, ya Allah, beliau ini dulu berperang untuk memerdekakan Indonesia tanpa pernah melihat agama suku ras, tanpa pernah melihat oh yang paling berjasa, tidak. Tapi hari ini kita bersama wujudkan untuk memerdekakan dari kemiskinan, memerdekakan dari kebodohan. Gimana? Melalui Pak RW, Pak RT yang luar biasa,
melalui kader Surabaya Hebat, melalui Bu RT, Bu RW, melalui LPMK yang luar biasa. Insya Allah saya yakin dengan RT, RW, LPMK kader Surabaya Hebat, maka kita bisa bangun Surabaya ini dengan kekuatan kekeluargaan yang didasari dengan akhlakul karimah, yang didasari dengan agama. Insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang luar biasa. Jadi sekali lagi, peresmian Balai RW ini bukan karena bangunannya, tapi kita resmikan Balai RW ini karena semangat barunya, karena kita hijrah RW ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi RW ini kita resmikan dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan niatan-niatan untuk memberikan yang terbaik bagi umat di kota Surabaya yang masing-masing ada di wilayahnya, RW dan RT-nya masing-masing. Mugi-mugi mendapatkan berkah semuanya. Malam hari ini kita mengharap ridhonya Gusti Allah, mengharap ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga peresmian RW ini, semoga kebersamaan ini, semoga langkah kita hijrah untuk memberikan yang terbaik bagi warga kita akan diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun untuk seluruh Pak RT, Pak RW, untuk Bu RT, Bu RW, Pak LPMK, Bu LPMK, kader Surabaya Hebat, semuanya saya matur nuwun sangat. Ayo kita bangun Surabaya mulai hari ini di malam tirakatan yang penuh berkah ini, yang diawali kita merebut kemerdekaan dari penjajah, maka kita niatkan malam ini Balai RW untuk memerdekakan dari kemiskinan, Balai RW untuk memerdekakan dari stunting, Balai RW untuk memerdekakan dari pengangguran. Maka waktunya kita bergandeng tangan, waktunya guyub rukun gotong royong untuk menyelesaikan itu semuanya. Matur nuwun untuk semuanya. Tadi Pak RW itu ada pantun, saya nutupnya dengan pantun Pak, tapi ambil ngarang didik-didik rotok bingung aku yuan Pak. Pak RW seluruh pantunnya. Jalan-jalan pergi ke kota Batu, hijau-hijau daun suci. Kalau seluruh RT, RW, LPMK saling membantu, maka itu tandanya dengan memiliki akhlak yang terpuji. Matur nuwun Pak RT, Pak RW, LPMK, saya yakin dengan akhlak-akhlak yang terpuji, karena jenengan dipilih RT, RW, LPMK itu karena ridhonya Gusti Allah. Saya pun dipilih wali kota karena ridhonya Gusti Allah. Ayo sama-sama kita jadikan ridhonya Gusti Allah ini menuju jalan kita menuju ke surga. Insya Allah saksinya adalah Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, Pak LPMK, Bu LPMK untuk menjadi Surabaya lebih baik lagi. Matur nuwun, ngapunten mbok wonten kelapatan kula akhiri wal mufiq mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih Cak Eri Cahyadi atas sambutannya. Kini demikian pemirsa acara Zoom meeting peresmian Balai RW se-Surabaya yang diresmikan oleh Cak Eri Cahyadi, yaitu Bapak arek-arek Surabaya ya. Terima kasih banyak. Balai RT 11 ini sudah sangat bagus sekali. Nah, di sini kita sama Bapak RW-nya ini ya. Gimana Pak RW, Pak Wartaji, tanggapannya untuk Balai RW ini Pak? Alhamdulillah, karena Balai RW, terutama di Balai RW 11 ini ikut direnovasi sehingga untuk pelayanan lebih maksimal. Karena gitu ya? Iya, karena di Balai RW sendiri itu banyak pelayanan dari kelurahan. Kan sekarang tiap hari itu berkantor di Balai RW. Oh, berarti kita tidak perlu sampai ke kelurahan gitu ya, sudah betul, ada iya. Di Balai RW juga betul ya? Betul, iya. Ada Puspaga, ada Sinau Bareng. Mantap Pak RW. Iya, terus ada juga PAUD. Sehingga iya. Alhamdulillah dengan direnovasinya Balai RW, maka untuk mendukung kegiatan-kegiatan ke RW-an. Mantap ya. Oke Pak RW ya, sukses selalu ya Pak RW ya. Oke, terima kasih. Nggih. Pak Termaji. Iya. Ya. Oke, bagi pemirsa dimanapun berada yang baru menemukan channelnya Mbah Kung Kuliner ya,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tombol loncengnya sampai hitam ya, biar selalu dapat notif dan bisa menyimak video-video Mbah Kung kuliner yang terbaru. Mbah Kung akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.